Startup Baik Tepan, halo dan selamat pagi Startup People. Kembali lagi bersama dengan Putri Maharani tentunya di Startup Clinic RBTV yang bisa teman-teman saksikan setiap hari Rabu pukul 9 hingga 9.30 pagi. Tentunya kami juga mengundang teman-teman semua untuk bisa bergabung di 0274 4477 666 atau bisa langsung DM di Instagram @RBTV_Jogja dan menyaksikan melalui live streaming di YouTube RBTV Jogja. Tentunya kami akan memberikan juga informasi mengenai info-info terkini ya tentang startup seperti itu maupun juga tips-tipsnya. Dan senang sekali karena Putri pada pagi hari ini akan berbincang bersama dengan Mas Bagus Trihartono selaku CEO founder CV Dropship Group Indonesia akan membicarakan mengenai startup bubble burst. Waduh, apa itu ya startup bubble burst ini? Mungkin kita akan bisa menggali lebih dalam bersama dengan Mas Bagus, tapi kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mas Bagus. Selamat pagi Kak. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah luar biasa baik. Semangat banget ini pagi pasti ini ya. harus, Gitu. betul. Ini kita mau membicarakan mengenai tema kita pada pagi hari ini adalah startup bubble burst nih Mas. Iya, Kan betul ini sekali. mungkin ada teman-teman juga yang belum memahami seperti itu mengenai bubble burst ini sebenarnya apa sih gitu yang bisa dijelaskan oleh Mas Bagus. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, salam. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Trihartono, saya CEO founder dari CV Dropship Group Indonesia. Dan saya lahir di kota Cilacap, Jawa Tengah dengan jalurnya mungkin teman-teman yang udah tahu, yaitu Rangapak, Rekepenak. Nah, dan saya berkuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Dan saya mengambil jurusan sistem informasi dan sekarang alhamdulillah saya menginjak semester 4. Waduh, masih sangat muda sekali ya, tapi sudah jadi terima kasih, Kak. CEO ini Amin, ya, amin, amin. luar biasa. Oke, baik. Mengenai fenomena bubble burst ya, Kak. Oke, baik. Bubble burst itu sendiri secara istilah dari website yang saya kutip, dari IDX Channel. Jadi kan sebenarnya fenomena bubble burst itu sendiri adalah siklus peningkatan perekonomian, di mana nilai sebuah pasar memiliki peningkatan, terutama untuk aset komoditas. Di situ, Kak. Oke. Itu secara istilah. Dan juga dibarengi dengan adanya inflasi dan juga nilai aset yang turun secara drastis. Itu di situ, Kak. Oke, nah apakah bubble burst ini juga akhirnya berdampak gitu ya kan? Apa sih penyebabnya? Karena kalau kita tahu kan karena adanya si bubble burst ini Iya, otomatis betul. apalagi mengalihkan gitu ya ke Iya. bidang komoditas tadi ya mungkin seperti pangan dan lain sebagainya. Iya, ya? betul. Nah itu kan akhirnya membuat beberapa perusahaan melakukan PHK besar-besaran Iya, gitu ya. betul sekali, Nah ini betul, Kak. penyebabnya sendiri Iya. adanya si bubble burst ini tuh apa sih Mas? Oke, baik. Mengenai itu sebenarnya gini, Kak. Mengenai para perusahaan startup yang melakukan PHK besar-besaran, terutama di dunia internasional, itu sekitar lebih dari 120.000 Wow. karyawan di PHK. Wow. Iya, betul. Dan ada beberapa perusahaan di Indonesia startup, mulai dari ada, mungkin kita sebutkan namanya ya, mohon maaf, ada Tanihub, ada Zenius, ada JDID. Mereka sebenarnya melakukan PHK itu karena sebuah permasalahan alokasi dana dari para investor yang berubah. Oke, jadi Iya, yang betul. awal mulanya investor ini tuh melakukan investor kepada Iya, mereka, betul. investasi kepada mereka, akhirnya mengalihkan pendanaan mereka secara besar-besaran. Jadi yang awalnya para investor berfokus kepada perusahaan yang memiliki high growth atau pertumbuhan tinggi, mereka merubah aliran dana mereka ke perusahaan-perusahaan yang memiliki aset komoditas lebih aman. Jadi sebenarnya gini, Kak. Kalau kita ngasih uang kan sebenarnya kita pengen mengamankan uang saku kita nih. Betul, Nah, tentunya. iya biar nggak kehilangan Tentunya uang ya. kita. Jadi sebenarnya konsepnya seperti itu. Itu kenapa akhirnya para perusahaan startup karena aliran dana yang mulai berkurang, sehingga mereka melakukan prosedural PHK untuk beberapa karyawannya di situ. Oke, oh. Supaya lebih bisa beradaptasi di era sekarang ini. Di Oke. situ, Kak. Nah, kemudian untuk proses terjadinya ya, dari terjadinya bubble burst ini ada Iya. berapa dan apa aja nih, Mas? Oke, baik. Dari website yang saya kutip ya, Kak, ada sekitar 5 stepnya. Ada 5 tahap, yaitu yang pertama displacement. Oke. Yang pertama displacement, lalu yang kedua itu ada namanya fase boom. Fase boom, lalu yang ketiga ada fase euforia. Setelah itu ada fase yang keempat yaitu profit taking. Dan yang kelima yaitu fase dari panic sendiri. Dan mungkin dari startup di Indonesia, saya pikir mungkin dari fase yang sekarang sedang mengalami fase di mana kita mengalami panic nih. Karena kan dari aliran dana yang mulai berkurang, akhirnya para startup ini harus melakukan satu prosedural PHK karyawan tersebut dan mungkin sedang mengalami posisi panik. Oke. Di situ, kan. Berarti kan sebenarnya juga para startup itu harusnya mengerti ya, maksudnya mereka Ya, sudah di betul tahap sekali. berapa gitu. Nah, mungkin ada juga yang bisa sorry, mohon maaf ya. Oke.
Aduh, tiba-tiba ada alarm bunyi ya. Oke. Nah, kalau misalnya melihat dari tadi investor seperti Iya, itu kan, betul. akhirnya juga mereka harusnya kan startup paham nih ya untuk Harusnya, betul. mengetahui gitu kan. Betul. Dari sisi ibaratnya si startup ini sepertinya aku sudah ada displacement dan lain sebagainya gitu. Iya, Nah, itu betul. mungkin boleh dijelaskan lagi untuk displacement sendiri ini seperti apa, kemudian juga tahap-tahap dan lain seperti apa, sehingga Iya. akhirnya para si startup ini tuh mengerti bahwa oh ternyata aku sudah di tahap ini, apa Iya, nih yang baik, harus siap. aku lakukan gitu ya. Oke, baik. Sebenarnya dari 5 tahapan tersebut, dari tahap pertama sebenarnya tahap displacement ini tahap di mana pengaliran sumber daya dana tersebut secara besar-besaran. Oke. Dari sebuah investor. Lalu akhirnya ke tahap kedua, mengalami fase boom tadi, Kak. Berkata fase boomnya nih, meledak-ledaknya. Lalu habis itu di fase yang ketiga, euforia. Berkata para startup-startup ini menikmati aliran dana yang super besar dari para investor untuk mengembangkan entah itu sayap-sayap bisnisnya, entah itu mengakuisisi perusahaan lain, atau dengan cara memperbaiki sumber daya yang ada. Lalu akhirnya fase keempat ini, fase keempat yaitu fase di mana para perusahaan startup ini itu mulai taking profit. Berkata, wah kita udah mulai nih kelihatan pendapatannya ya, melalui arus cash flow yang berada. Lalu setelah dari fase yang 4 ini, hadirlah fase yang kelima, fase panic Oke, tadi. Fase jadi, di mana para startup itu mengalami ketakutan. Oke. Di situ, Kak. Tapi justru kenapa Mas dari fase keempat ini kan harusnya mereka mendapatkan keuntungan ataupun profit nih. Iya, betul. Nah, apakah akhirnya menjadi fase kelima ini karena mereka tidak menjaga cash flow-nya kah? Atau mereka juga merasa bahwa aman, nggak masalah gitu kan. Yang penting aku bisa meraup user sebanyak-banyaknya tanpa aku melihat bahwa sepertinya ini aman-aman aja kok untuk aku bisa long lasting. Iya, gitu. betul. Oke, baik. Sebenarnya kayak startup sendiri mungkin seperti yang tadi Kakak jelaskan, mungkin benar sekali ya. Kayak perusahaan startup itu berfokus kepada gimana cara kita bisa mencari user sebanyak-banyaknya ya kan. Nah, tapi akhirnya mereka tuh melupakan arus cash flow itu sendiri yang mungkin sangatlah penting, bukan mungkin malah paling sangat penting supaya para investor itu lebih tahu, oh ternyata perusahaan ini memiliki high growth yang mungkin secara aset juga aman dan mereka akhirnya tidak mengalami ketakutan-ketakutan sehingga mungkin akan tetap mempertahankan uang saku mereka. Di situ, Kak. Oke lah, berarti ini bagaimana nih Mas kalau untuk akhirnya para pelaku startup gitu ya, yang pingin istilahnya tetap bisa melakukan istilahnya perusahaannya secara long lasting seperti siap. itu, dan ini gimana nih caranya untuk agar tidak terdampak ataupun menjadi korban dari si bubble burst ini? Oke, baik. Mengenai ini ya, Kak, sebenarnya memang saya sendiri belum terlalu mengalami terlalu jauh ya, Kak ya. Dan saya juga untuk mencoba untuk bangun satu startup yang mungkin baru berdiri. Tapi mungkin salah satu caranya dengan cara tadi, Kak, dengan lebih berhati-hati dan mengamati karakter pasar. Karena memang dari ketakutan para investor sendiri karena kesalahan dari para startup ini sendiri dalam mengamati pasar yang ada, perilaku pasar yang ada. Contoh simpel seperti ini yang tadi saya sempat jelaskan. Simpelnya saya kan beberapa kali melakukan transaksi di beberapa marketplace ya, Kak ya. Begitu toko Ren ya kan, nggak boleh sebut brand ya. Terus toko hijau, toko merah ya kan. Saya tuh nggak berfokus kepada harga karena menurut saya harga itu kompetitifnya nggak terlalu jauh. Tapi saya berfokus yang A sama B kayak bedanya cuma 1.000-2.000. Iya, paling kayak gitulah, Kak. Bener sekali. Tapi saya berfokus kepada aplikasi mana sih yang banyak promo saya gratis ongkir. Nah, Cashback-nya. Cashback-nya, ya betul kali, Kak. Nah, itu yang mungkin jadi salah satu ketakutan para startup yang belum mereka ketahui, karakter dari market itu sendiri. Yang akhirnya jadi startup mengalami kegelimpangan yang harus berakibat kepada bubble burst startup. Di situ. Oke. Berarti ini juga teman-teman pelaku startup juga harus melihat dari sisi investor nih ya. Iya, betul banget. Dari hati ke hatinya di situ harus ada komunikasi lah minimal di situ. Berarti seperti apa nih Mas kalau misalnya melihat dari sisi investor juga gitu kan ya, untuk akhirnya agar tidak para investor ini tidak mengalihkan dananya, mencabut dananya untuk mengalihkan ke bidang yang lain. Ini seperti apa, Mas? Oke, baik. Dalam dunia investor kan ada namanya grafik fundamental kan. Ketika suatu grafik fundamental berada di titik ke atas, itu pastinya akan mengalami suatu penurunan. Baik itu penurunan secara bertahap maupun penurunan secara drastis. Nah, itu mungkin yang perlu dipertimbangkan para investor, baik dari segi grafik fundamental maupun dari fundamental analisis terhadap arus cash flow tersebut. Yang mungkin perlu dari para investor ini untuk lebih mengetahui dari sisi cash flow startup yang dia invest tersebut. Di situ mungkin kehati-hatian yang perlu dari pihak investor perlu dicermati di situ.
Oke, berarti memang sangat banyak sekali yang perlu diperhatikan gitu ya. Apalagi Iya, betul sekali. kalau misalnya yang benar-benar perlu dipersiapkan nih, apalagi kalau sekarang nih kita mau membicarakan mengenai bubble burst gitu kan. Iya. Teman-teman mungkin tuh serem juga gitu ya kayak Iya, aduh betul aku jadi sekali. takut nih untuk running startup nih. Aku padahal udah persiapan nih, udah kayak ini cuma tinggal apa ya istilahnya presentasi gitu kan Iya, kepada tinggal para launching-nya investor, tinggal aja. launching-nya Iya, aja, betul sekali. gitu. Nah, ini seperti apa nih Mas akhirnya untuk pengalaman dari Mas Bagus Iya, siap. sendiri gitu? Oke, baik mengenai hal tersebut ya Kak ya. Mungkin salah satunya dengan sikap kehati-hatian para startup dalam mungkin tadi melakukan launching ataupun mungkin dengan dalam melebarkan sayap bisnis mereka, perlu mereka mencermati sebelum mereka melakukan launching tersebut, alangkah baiknya harus berhati-hati terlebih dahulu. Dan sebenarnya ini lagu lama ya Kak, Bubble Burst itu lagu lama di mana memang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Kayak semisal beberapa bubble burst yang sempat ramai, yaitu ada namanya Tulipania. Itu terjadi sekitar tahun 1700-an. Udah lama. Udah lama banget, iya, zaman Bahola kayak bahasa Jawanya. Udah lama sekali. Terus setelah itu juga ada namanya real estate bubble. Ada real estate bubble, terus ada namanya internet. Pernah dulu mengalami juga internet bubble karena fase tahun 2000 itu benar-benar internet lagi booming-boomingnya. Oke. Dan banyak para investor yang menggelimpangkan harta mereka melakukan aliran dana untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang internet. Dan setelah itu juga ada namanya South Sea bubble. Nah, dari lagu lama ini mungkin kayak investor sendiri mereka lebih berhati-hati ya tentunya ya. Tidak semena-mena, wah dengan perusahaan dengan fundamental yang begitu besar dan mungkin dengan total user yang begitu besar, terus mereka langsung akhirnya mengurangi rasa kecermatan mereka untuk dengan mudah mengalihkan dana seenaknya aja. Padahal penting sekali ya, karena itu sangat riskan terkait masalah pendanaan. Walaupun mereka sangat tergila-gila dengan gimana sih cara kita bisa meraup pendanaan sebesar-besarnya. Meraup keuntungan maksud saya di situ. Oke, berarti ini sebenarnya perlu diperhatikan dari dua sisi juga ya. Dari sisi si pelaku startupnya juga harus ibaratnya melihat dari sisi si investor juga kira-kira startup aku ini itu pantas nggak ya untuk didanai oleh betul si sekali. Investor. Itu juga betul. sebaliknya si investor ini kira-kira tuh penting nggak ya seperti itu ya untuk kita memberikan dana kepada si startup ini. Nah, kita nanti akan melanjutkan lagi nih Mas, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana ya Startup People, tetap bersama kami tentunya di Startup Clinic RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution.
Startup People, masih bersama kami tentunya di Startup Clinic RBTV bersama dengan Mas Bagus Trihartono ya, selaku CEO Founder CV Dropship Group Indonesia. Masih membicarakan mengenai startup bubble burst yang kita tadi tahu bahwa ternyata sangat menyeramkan juga begitu ya. Betul sekali. Kalau misalnya sekiranya kita harus benar-benar memperhatikan seperti itu kan dari sisi investor maupun juga investor dari sisi startupnya juga. Betul gitu. sekali. Nah kemudian misalnya amit-amitnya nih, nauzubillah min zaliknya nih, ternyata nih startupnya sudah menjadi korban dari bubble burst ini. Baik, siap. Harus gimana nih Mas Bagus? Oke, baik. Mungkin dari beberapa narasumber yang saya sempat dengarkan, termasuk ada Pak namanya Pak Renal Kasali. Mungkin bagi para teman-teman usaha ya yang udah tahu Pak Renal Kasali, nah mungkin salah satu tipsnya ya mungkin udah terlanjur basah kuyup nih, terkena korban bubble burst ya Kak. Mungkin caranya dengan lebih berhati-hati yang pertama tadi, dengan perbesar gimana cara strategi nih supaya startup mereka tetap bisa beradaptasi di era bubble burst ini. Selain itu juga tentunya mereka sendiri mungkin ya tadi benar sekali untuk mencoba mencari pendanaan lebih besar lagi. Kan sebenarnya ada beberapa angel investor Kak yang bisa dikata mungkin ada modal ventura dan lain-lain sebagainya ataupun para pemodal yang bersifatnya individu. Dan mungkin para investor sebaiknya itu para startup tersebut sebaiknya mereka mencari sumber dana lebih karena memang demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Di situ. Jadi memang plan B, plan selanjutnya yang bisa C, D dilakukan harus ada. itu harus ada ya. Bahkan betul kita sekali. melakukan plan A gagal harus ada plan C, harus ada plan C, harus sampai plan Z seperti itu. Ya harus banget Kak, Gitu betul ya. sekali. Nah ini juga apakah yang dilakukan juga dari Mas Bagus mengenai CV Dropship Group Indonesia nih? Hari ini juga memasuki dari membicarakan mengenai Dropship Group Indonesia gitu kan ya. Mungkin Mas Bagus juga bisa menceritakan mengenai Dropship Group Indonesia itu apa? Siap. Gitu. Oke, baik. Dropship adalah perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce retail UMKM, di mana memang misi kami itu sejalan dengan program pemerintah, yaitu seperti yang dicanangkan program pemerintah sendiri, yaitu mereka lebih berfokus kepada pengembangan para pelaku UMKM di Indonesia, terutama di era digitalisasi ini. Nah, betul sekali, dan maka dari itu tujuan kami adalah tadi mengembangkan, meningkatkan para pelaku UMKM di Indonesia, dan kami mencoba untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Indonesia, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah supaya lebih bertumbuh secara perekonomian. Dan itulah Dropship. Itu harapan kami di situ. Ini sudah dari berapa lama nih Mas Dropship ada ini? Oke, baik. Sebenarnya memang pertama saya mendirikan itu di pertengahan tahun 2019. Itu sebenarnya sebelumnya belum bernama Dropship. Tapi kita merubah nama menjadi Dropship itu sekitar awal-awal tahun 2022. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memiliki legalitas dan juga pertama kali akta perusahaan turun itu pada tanggal 5 Januari tahun 2022 di situ. Berarti baru awal tahun ini. Awal tahun ini. Iya, betul kali. Luar biasa sekali. Nah, kemudian tadi kan juga ibaratnya ingin meningkatkan para pelaku UMKM. Iya, betul banget. Yogyakarta, di Indonesia masif, secara masif di Indonesia. Iya, betul, seperti fokus. itu ya. Nah, ini apakah memang ada permasalahan yang apa susahnya tuh apa sih gitu ya untuk akhirnya para pelaku UMKM ini untuk meningkatkan gitu ya. Apakah karena banyak pelaku UMKM ini juga ibaratnya sudah lanjut usia sehingga mungkin susah gitu untuk menggunakan gadget seperti itu, atau memang kurangnya edukasi dan lain sebagainya gitu Mas? Oke, baik. Sebenarnya memang tadi sempat Kakak jelaskan lebih berfokus kepada kurangnya edukasi. Di situ juga kurangnya bagaimana cara pihak-pihak yang bisa menjadi fasilitor. Fasilitor itu untuk beberapa para pelaku UMKM supaya lebih mudah memarketingkan produk-produk dari perusahaan mereka tersebut. Di situ sih, lebih ke situ. Dan akhirnya kalau untuk permasalahan sendiri yang sering Mas Bagus temuin ini apa aja Mas? Sebenarnya untuk para pelaku UMKM, permasalahan paling utama adalah mereka untuk produksi sebenarnya dengan mudah Kak. Ibarat kata masih banyak sumber daya yang mereka kelola untuk produksi. Tetapi mereka itu pusing untuk lebih terfokus kepada marketingnya. Pemasarannya. Pemasarannya, betul sekali di situ. Lah kemudian untuk dari Dropship Grup Indonesia sendiri ini kita memberikan solusi-solusinya seperti apa aja nih? Apakah nanti dari menampung segala macam UMKM maupun itu dari segi mungkin ada yang pangan, ataupun juga kerajinan, betul banget. Seperti itu kemudian akhirnya ditawarkanlah masuk ke dropship atau seperti apa?
Betul banget. Terkait masalah itu memang kita melakukan pengadaan produk dengan bekerjasama dengan para pelaku UMKM, termasuk para resolusi pengembangan UMKM di wilayah masing-masing. Dengan cara kita menjadi media untuk para pelaku UMKM memarketingkan produk mereka. Baik itu skala nasional kita marketingkan, dan ada kata memang ada market secara internasional, kenapa tidak? Nah itu Yes. harapan kami Kak di situ. Oke, sejauh ini mungkin sudah berapa kota Mas yang ikut bergabung juga bersama dengan Oke, dropship? baik. Untuk masalah kotanya, kebetulan kan saya dari Cilacap ya Kak ya. Iya. Tadi dengan jargonnya yang sangat bombastis ya, orang apa Orang kepenak kepenak, ya. ya. Dan saya sebenarnya juga sudah sempat berkomunikasi dengan salah satu ketua pemilik resolusi UMKM di Kota Cilacap. Dan alhamdulillah dapat respon positif, tapi untuk kelanjutannya sampai sekarang masih abu-abu karena memang kita masih baru berdiri. Dan sebenarnya kami juga membutuhkan para pendanaan investor yang mungkin tertarik untuk berinvestasi kepada kita, dan insya Allah dengan perusahaan kami yang mungkin walaupun baru berdiri, tapi kami memiliki misi yang mulia, yaitu berfokus kepada UMKM yang menjadi harapan, mungkin salah satunya harapan dari bangsa kita sendiri untuk bisa Yes. meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Betul-betul, karena Di situ. memang kalau kita melihat, ya kenapa sih kita harus ibaratnya membeli produk dari luar? Iya, Ketika benar sekali. produk dari lokal kita saja sudah luar biasa bagus. Iya, ya, seperti betul, itu ya, Mas? betul banget, betul. Iya. Oh, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi atau kalau Oke. kelebihan atau manfaatnya nih mungkin dari Ah. dropshipnya sendiri gitu, atau mungkin Oke. ada pelaku UMKM nih sekarang yang sekiranya pengen, oh aku tertarik banget nih, kebetulan aku siap. punya usaha, aku bingung nih. Iya. Pemasarannya Kontaknya kemana gimana, juga? Kontaknya gitu. kemana nih gitu? Kontaknya Oke, iya, gitu siap. kan. Oke, baik. Sedikit promosi dari saya untuk para teman-teman pelaku UMKM khususnya di wilayah Yogyakarta yang mungkin tertarik buat bekerja sama dengan kami dan ingin lebih mengulik lebih jauh tentang perusahaan kami, silahkan cek kontak kami di link deskripsi YouTube RBTV Jogja. Oh iya. Biar lebih gampang ya, biar lebih gampang di situ mungkin. Oke. Iya. Oke, kemudian kalau untuk fitur-fiturnya otomatis kan ini merupakan e-commerce Iya, gitu betul kan. sekali. Apakah nanti juga dari tim dropship juga Iya. memberikan edukasi-edukasi bagaimana nih caranya mengupload foto mungkin ke Oke, e-commerce-nya, baik, siap, kemudian siap. deskripsinya dan lain Iya, baik. sebagainya gitu sistemnya. Oke. Begitu masalah alur tersebut mungkin akan lebih dikelola oleh admin kami. Di situ oleh para pengelola yang telah kami pengembangan manajemen tersebut untuk membantu para UMKM gimana cara lebih mudah ya Kak. Tapi tentunya kami punya satu wadah namanya itu Dropship University yang nantinya menjadi mediat para teman-teman pelaku UMKM lebih bermudah bagaimana cara bisa marketingkan produk, bagaimana bisa bersama dengan kami juga, dan tenang saja nanti teman-teman akan mendapatkan mentor dari kami sendiri untuk membantu Wow. teman-teman sendiri di situ. Wow, luar Wadah biasa. Jadi tersebut. bergabung pun juga akan dimentori juga gitu. Iya, ya? itu pasti. Karena itu memang misi dari kami sendiri. Oke, biasanya isi mentor ini apa aja nih Mas? Oke, baik. Visi dari mentor kan sebenarnya karena timbul satu problem ya kan. Akhirnya harus kita di mana membuat satu problem solving sendiri ya kan. Oke, baik, untuk kayak mentor sendiri mungkin terfokus kepada bagaimana cara mengelola produk yang baik atau mungkin packagingnya, dan sebenarnya memang ada program dari pemerintah yang membantu para pelaku UMKM. Contoh ada namanya PKP, terus ada namanya apalagi saya lupa, yang dimana terfokus kepada pengembangan UMKM baik dari segi packaging sampai ke marketing. Wow. Nah, bahkan ada beberapa perusahaan milik BUMN yang ikut membantu mengalirkan dananya kepada para pelaku UMKM supaya lebih mempermudah mendapatkan mentor-mentor tersebut. Tapi tenang, fasilitas kami itu gratis termasuk dari SDM dari mentoring dan juga monitoring buat para teman-teman pelaku UMKM. Di situ. Wow, luar biasa. Karena sebenarnya tuh ibaratnya sekarang kalau mau berusaha Iya. di lokal ya di Indonesia betul. itu sebenarnya juga sangat mudah karena sudah berapa kali mentoring. Iya, betul Kemudian sekali. kayak packaging yang bagus seperti apa, cara pendistribusian dan lain sebagainya itu seperti apa gitu ya Mas? ya? Iya, betul sekali. Gitu. Kemudian kalau untuk apakah ini juga maksudnya sudah ada aplikasinya atau website atau Iya, ini baik, juga siap. untuk kan ini untuk ibaratnya untuk UMKM gitu ya. Nah, ini dari segi usernya sendiri juga seperti apa nih Mas? Oke, baik. Cara Untuk kerjanya. siap Kak. Untuk masalah aplikasi kami sendiri sekarang sudah hadir di Play Store dan Wow. teman-teman bisa mengunduh aplikasi tersebut. Dan untuk masalah terkait masalah bagaimana para pelaku UMKM ini bisa untuk bersama dengan kami dan mengupload produk, dan itu masih dikelola sama tim admin kami. Jadi untuk kayak pihak konsumen, pihak user tersebut atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan kami itu nantinya langsung dibantu oleh admin kami untuk mungkin bisa mengupload produk para pelaku UMKM tersebut di aplikasi kami. Mungkin di situ. Oke. Kemudian kita mungkin balik sedikit ya kalau misalnya
balik lagi startup itu Iya. kan pengennya pasti jangka panjang gitu Iya, ya. betul. Long last gitu. Semua orang nyaman ketika menggunakan platform kita gitu ya. Iya, betul. Nah, apa nih yang membedakan dari mungkin dropship dengan e-commerce lain? Karena Iya. otomatis kan gini, ketika misalnya UMKM, tapi aku mau masuknya di toko online aja. Oh ya, baik, siap Kenapa Kak. aku harus masukkan di dropship sih? Baik, siap. Salah satu benefit dari kita sendiri, ya salah satu kelebihan dari kami sendiri yaitu tentunya kami tadi ya memiliki misi mulia untuk membantu para pelaku UMKM. Selain itu juga kami itu memiliki platform dari sebenarnya gini Kak, ada beberapa kompetitor kami yang sifatnya itu terfokus ke satu bidang. Yes. Sedangkan kami itu dari beberapa kompetitor tersebut kita jadikan jadi satu bisnis, satu media bisnis yang mungkin dari satu sumber daya ini bisa dikatakan itu memiliki beberapa bisnis yang kita kelola. Dari hanya dengan satu platform. Mungkin dari sekedar custom produk atau mungkin dengan membantu para pelaku UMKM yang produk kita posting di aplikasi kami dan beberapa saya akan kami kelola dalam satu aplikasi tersebut. Dari yang awalnya kompetitor hanya cuma satu bidang bisnis, kami jadikan satu dan itu yang kami kelola. Di situ. Wow, berarti ini juga sangat ibaratnya kayak karena ini untuk membangun UMKM di Indonesia juga, Iya, betul otomatis ini untuk apa ya istilahnya pemilihan dari produk-produknya pun juga memang harus semua lokal Indonesia. Iya. Seperti itu ya. Nah, kemudian itu untuk apa aja Mas yang bisa bergabung? Apakah kerajinan, pangan dan lain sebagainya juga sudah bergabung dan paling banyak nih sekarang yang sudah bergabung nih produk-produk apa? Oke, baik. Karena memang yang perlu dinotis ini karena kita baru berdiri ya kan. Kita baru berdiri jadi memang kita masih belum terlalu banyak persen terlalu jauh. Termasuk untuk produk-produk yang sudah bekerjasama dengan kami itu masih sampai sekarang memang belum kita upload di aplikasi tapi sudah berjalan Kak dari segi marketingnya. Nah, untuk masalah produk-produk yang mungkin bisa kita kerjasamakan dengan tim dropship sendiri, yaitu mungkin dari produk-produk kerajinan tadi Kakak sebutkan, juga dari produk mungkin konsumsi, produk makanan. Dan juga mungkin nanti ke depannya kita ada produk-produk mentah, bahan baku mentah, di mana memang para kompetitor sekarang mereka kan berfokus kepada alih bidang yang lain. Nah, sedangkan kami ingin berfokus kepada bidang yang mereka tinggalkan. Walaupun memang kita dihantui fenomena bubble burst, tapi bukan berarti kita takut dengan dari bidang-bidang tadi akan kita kelola di situ. Kita memang benar-benar selama kita bisa berhati-hati mengenai Betul sekali. mengenal betul mengenai target market tertentu seperti apa. Iya, betul. Insya Allah lah ya. Insya Allah, terkenal betul ya sekali, itu bubble betul, burst. Dan gimana betul. cara kita meyakinkan juga investor. Nah, itu yang paling ya. susah. Betul. Pitchingnya itu ya. Iya. Kak, ya, Ayo gitu. kita mohon para investor sih. yang minta tertarik dengan perusahaan kami Menarik sekali sangat loh ini. terbuka sekali di Iya, situ. karena sangat menarik sekali karena memang banyak sekali yang dikeluhkan juga mungkin ya dari pelaku UMKM juga sayang banget aku nih punya barang bagus tapi aku nggak ngerti harus dijual kemana. Marketingnya gimana? Seperti itu, Bener ya. sekali, permasalahannya di situ Kak paling pokok. Oke. Nah, ini mungkin ada juga informasi yang pengen Mas Bagus informasikan kepada para startup people di rumah sekaligus menjadi siap. closing statement. Boleh, monggo silakan. Oke, baik. Terkait masalah closing statement ya, untuk diri saya pribadi, untuk teman-teman yang mungkin sedang berproses untuk mengembangkan satu startup, jangan pernah takut dengan mungkin dilema dengan terkait masalah baik itu bubble burst ataupun masalah paling utama adalah rasa malas ya. Perlu sekali kita menghadapi rasa tersebut dan itu mungkin sedikit statement dari saya terkait masalah teman-teman yang sedang mengembangkan usahanya, terutama di bidang startup ini. Dan untuk sedikit tambahan dari saya, untuk sedikit promosi. sedikit promosi ya, sedikit promosi. Untuk para teman-teman yang mungkin tertarik berinvestasi kepada kami sangat terbuka sekali. Dan insya Allah dengan value yang kami miliki, kami berusaha untuk bisa mengembangkan bisnis kami lebih besar dan memberikan cashback besar-besaran kepada teman-teman investor berupa keuntungan. Mungkin itu yang dapat saya promosikan. Oke. Wow, luar biasa sekali. Ini banyak Itu harapan sekali kami, ya. itu harapan kami di situ. Oke, semoga ini tercapai sukses Amin. selalu juga tentunya untuk Baik, Mas Bagus. terima kasih, Kak. Tim dropship juga Siap. gitu ya. Jadi nanti bisa lebih membangun UMKM yang ada di Indonesia. Iya, betul. Gitu. Dan terima kasih buat Startup People juga yang sudah menyaksikan. Kita akan tentunya kembali lagi minggu depan. Dan akhirnya Putri Maharani pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa Startup Make It Happen. Bye-bye.